la viva ayer propagando, mi ropa de la bate, 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 bate. Semua berawal pada sekitar 13 miliar tahun yang lalu dari sebuah peristiwa ledakan mahadahsyat atau yang bisa disebut dengan Big Bang. Ledakan Big Bang memuntahkan material gas debu kosmik atau nebula yang menjadi formasi kelahiran bintang dan pembentukan galaksi pertama. Gravitasi mengikat bintang dan galaksi ke dalam satu formasi yang sama dalam ruang tak terbatas dan berevolusi menjadi keajaiban yang luar biasa. Pada masa itu, galaksi terbentuk secara berdekatan. Karena itu, terjadilah tabrakan antar galaksi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Setelah Big Bang, selama berabad-abad alam semesta berevolusi, melewati era yang berbeda-beda. Semua materi Big Bang berevolusi menjadi formasi galaksi yang beraneka ragam, dan salah satunya adalah formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Gravitasi adalah konstruktor terbaik di seluruh alam semesta ini, pencipta segalanya. Tapi gravitasi juga dapat menjadi perusak segalanya. Ketika sebuah bintang yang mempunyai massa 15 kali lebih besar dari matahari mengalami keruntuhan gravitasi, bintang tersebut akan hancur dan berubah menjadi black hole yang dikenal dengan nama stellar mass black hole. Kekuatan dari black hole ini dapat mengoyak bintang sekalipun. Black hole akan merobek materi bintang dan kemudian menyeretnya masuk ke dalam orbit black hole. Cahaya sekalipun yang menjadi objek tercepat saat ini tidak akan bisa lolos dari gravitasi black hole.
Bintang purba raksasa yang ada sejak pembentukan formasi awal galaksi Bima Sakti menjalani hidup yang panjang dan pada akhirnya bintang mulai kehabisan bahan bakar untuk hidup. Bintang akan runtuh oleh gravitasinya sendiri dan meledak menjadi hypernova. Ledakan tersebut melontarkan seluruh energinya ke angkasa dan memancarkan kecerahan hingga 1 miliar matahari. Bintang baru pun lahir dari sisa-sisa ledakan hypernova. Kematian bintang sebelumnya yang menjadi nebula melahirkan hingga ribuan bintang di galaksi Bima Sakti. Dan pada peristiwa inilah matahari kita pun lahir. Di sekitar matahari, jaringan planet pun mulai terbentuk, dan salah satunya adalah terbentuknya planet Bumi. Planet Bumi memulai kehidupan sebagai planet lava cair. Daratan Bumi didominasi oleh gunung berapi superaktif tanpa kehidupan sama sekali. Tapi jauh di kedalaman lautan, kehidupan telah dimulai. Dalam 3 miliar tahun, organisme sederhana dan mikroskopis adalah bentuk kehidupan paling maju di planet Bumi. Cyanobacteria dan mikroba penghasil oksigen lainnya mulai bertumbuh dan berkeliaran. Perkembangan koloni mikroba yang mirip tanaman memompa sebagian besar oksigen, dan karena peningkatan oksigen inilah kunci dari kebangkitan hewan di bumi. Organisme mulai menggunakan oksigen untuk bernafas. Sejak dulu, galaksi Bima Sakti dipenuhi oleh awan molekul berukuran raksasa.
Awan molekul ini didominasi oleh hidrogen dan helium dan juga unsur-unsur lain seperti karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang sedikit. Lalu sebagian kecil awan molekul raksasa mengalami peluruhan gravitasi. Sebagian materi hasil peluruhan tersebut berkumpul di tengah dan menjadi sebuah inti. Inti tersebut berputar semakin cepat dan meningkatkan temperatur inti tersebut. Hingga pada akhirnya inti tersebut memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium. Dan terjadilah reaksi nuklir yang melepaskan energi sangat besar, lalu terbentuklah matahari. Pembentukan planet. Nah, dari pembentukan matahari yang barusan kita bahas, tidak semua materinya terkumpul menjadi matahari. Masih ada sisa debu dan gas yang membentuk piringan di sekeliling matahari. Jika dilihat, akan nampak seperti sebuah piringan dengan bola gas raksasa yang berpijar di tengahnya. Piringan tersebut berisi partikel berupa 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya yang bergerak dalam orbit lingkaran dan mengelilingi matahari. Meskipun temperatur di area inti meningkat, pada area yang jauh dari inti temperaturnya semakin merendah. Karena itu materi yang berada di area inti akan dengan mudah menguap. Sedangkan gas di area yang jauh dan dingin akan tetap menjadi gas. Materi pada piringan tersebut kemudian berkondensasi menjadi butiran padat maupun cair. Butiran yang berada di dekat matahari adalah partikel padat yang mengandung senyawa aluminium, besi, titanium, nikel, dan silikat. Pada area yang jauh dari matahari, temperaturnya cukup rendah, sehingga molekul hidrogennya berkondensasi membentuk es dan air, metana beku, dan amonia beku. Dan asalkan kalian tahu, perbedaan temperatur antara area dekat dan area jauh dari matahari menjadi asal mula perbedaan materi planet yang akan terbentuk nanti. Partikel dalam piringan saling berinteraksi, mereka bergerak dan saling bertabrakan hingga tergabung menjadi partikel yang lebih besar dan padat. Tabrakan antar partikel ini terus terjadi hingga membentuk planet kecil atau planet simal. Planet simal ini kemudian terus bertumbuh semakin besar hingga membentuk protoplanet atau cikal bakal planet. Protoplanet ini akan terus menarik planet simal lainnya yang memiliki komposisi materi yang sama sampai tergabung lagi menjadi sebuah planet. Gitu guys. Perbedaan materi planet. Perbedaan suhu pada jarak dekat partikel dengan matahari dan partikel jauh dengan matahari membuat materi pembentukan planet menjadi beda. Pada jarak yang semakin dekat dengan matahari, suhunya tentunya akan semakin panas. Maka, di dekat matahari planet simal yang terbentuk adalah berupa batuan dan logam. Karena gas dan es sudah pasti menguap, jadi terbentuklah planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Pada jarak yang semakin jauh, suhu semakin rendah. Pada jarak yang jauh dari matahari, partikel seperti es dan gas tidak mudah menguap. Ngomong-ngomong, selain batu dan logam, planet simal juga terbentuk dari serpihan es dan gas ya. Planet simal yang disusun oleh batu, logam, dan serpihan es ini membentuk inti planet raksasa. Inti yang besar tersebut mampu menangkap gas hidrogen dan helium untuk membentuk atmosfer yang sangat tebal. Lalu kemudian terbentuklah planet yang kita kenal sebagai planet-planet gas, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pembentukan materi kecil di sekitar tata surya. Pada bagian luar piringan ini, kondisi suhunya semakin dingin karena temperaturnya semakin rendah. Pada area ini, ada planet simal es yang masih bertahan dan membentuk kumpulan objek kecil yang pada saat ini kita kenal dengan sabuk Kuiper, yang di dalamnya terdapat objek berukuran cukup besar yang digolongkan sebagai planet kerdil seperti Pluto, Makemake, Sedna, dan Eris. Nah, sementara itu, pada area dekat matahari yaitu antara Mars dan Jupiter, diisi oleh objek kecil lainnya yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Objek tersebut merupakan sisa planet simal yang membentuk tata surya yang tidak berhasil berkoalisi membentuk planet karena gangguan dari gravitasi planet Jupiter. Yah, nakal juga nih si Jupiter, gangguin planet simal ya.
pembentukan satelit alami, dan cincin planet. Planet di tata surya kita ini memiliki satelit alami masing-masing, kecuali planet Merkurius dan Venus ya. Jika mereka memiliki satelit, satelitnya tidak akan bertahan lama dikarenakan jaraknya yang terlalu dekat dengan matahari. Hal tersebut menyebabkan satelit mereka akan tertarik oleh gravitasi matahari guys. Pada planet raksasa, satelit alami mereka terbentuk melalui proses yang hampir sama dengan kelahiran planet. Pada masa awal pembentukan planet raksasa, terdapat sejumlah gas di sekeliling planet yang berinteraksi membentuk satelit di sekitar planet tersebut. Untuk planet Mars, planet tersebut mendapatkan satelitnya dengan menangkap objek yang berada di dekat Mars, sehingga objek tersebut bergerak mengitari Mars. Sedangkan Bumi mendapatkan satelitnya yaitu Bulan melalui tabrakan antara Bumi dengan objek lain yang berukuran sama dengan planet Mars, yang kita kenal dengan planet Theia. Sisa dari tabrakan itulah yang menjadi Bulan dan mengitari Bumi. Dalam pembentukan seluruh planet di tata surya, ketika planet raksasa telah terbentuk, maka planet simal yang bergerak dengan planet akan terpecah karena gravitasi, dan pecahannya itu terperangkap oleh gravitasi planet yang kemudian mengorbit pada planet dan menjadi cincin planet. Kesimpulan. Nah, jadi seperti itu ya guys. Sekarang kalian paham kan asal mula terbentuknya tata surya kita? Semuanya berawal dari sekumpulan partikel debu gas dan partikel berat lainnya yang tergabung menjadi satu, kemudian menjadi suatu objek yang lebih besar seperti matahari dan planet lainnya. Sepertinya cukup sekian informasi yang dapat bicara sampaikan kepada kalian mengenai asal mula tata surya. Benua adalah daratan yang luas, yang pada bagian tengahnya kering, karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Benua juga dikelilingi oleh samudera yang luas. Benua di dunia ada 7, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan benua Australia. Benua Asia merupakan benua yang paling luas, sekitar 44.579.000 km persegi. Sedangkan benua terkecil yaitu benua Australia dengan luas wilayah sekitar 9.008.500 km persegi. Benua Antartika merupakan benua dengan penghuni yang paling sedikit. Hal ini disebabkan karena benua ini memiliki kelembapan dan suhu terendah di bumi. Hampir seluruh bagian dari Antartika ditutupi oleh es. Dahulu, semua benua adalah satu. Tahukah kamu bahwa sebenarnya benua-benua di bumi ini dahulu tergabung menjadi satu daratan? Berdasarkan teori Wegener yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Jerman, bahwa sebelum zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun silam, semua benua yang ada saat ini tergabung menjadi satu daratan yang disebut benua Pangea. Lama kemudian, benua ini terpecah menjadi dua bagian, yakni benua Laurasia pada bagian utara dan benua Gondwana pada bagian selatan. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana, yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua. Sebelah barat bergeser ke arah barat hingga terbentuk benua Amerika Selatan. Bagian timur bergeser ke timur membentuk benua Afrika. Bagian lebih kecil dari bagian timur bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Dan ada bagian yang terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergeser ke arah timur laut dan pecahan bagian barat bergerak ke arah selatan. Demikian proses terbentuknya benua di dunia.
Dari masa ke masa, manusia selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berbekal akal dan ilmu pengetahuan, muncullah berbagai teori tentang penciptaan alam semesta. Salah satu yang kita kenal adalah teori Big Bang. Diciptakan manusia dengan adanya akal adalah kunci dalam memahami alam semesta, serta jalan dalam mengenal kebesaran pencipta. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teori pembentukan jagat raya, alangkah lebih baik kita mengenal pengertian dari jagat raya. Jagat raya adalah ruang yang meluas ke segala arah dan belum diketahui batas-batasnya. Jagat raya atau yang disebut juga alam semesta terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Bintang-bintang tersebut ada yang dapat dilihat langsung atau ada juga yang bisa dilihat jika menggunakan teropong bintang. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai terbentuknya jagat raya. Teori-teori tersebut antara lain teori mengembang dan memampat, teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Teori mengembang dan memampat. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Diusulkan oleh Sir Fred Hoyle, ia mengatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lemaitre, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Inilah asal mula terbentuknya jagat raya. Teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus relativitas Albert Einstein. Dari ketiga teori ini, manakah menurut kalian teori yang paling masuk akal? Silahkan direnungkan. Berbicara mengenai jagat raya terdiri dari ribuan galaksi dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Benda-benda ini membentuk pulau-pulau di dalam ruang jagat raya. Terdapat beberapa bentuk dari galaksi. Di antaranya, ada galaksi berbentuk spiral, galaksi berbentuk spiral berbatang, galaksi berbentuk elips, dan galaksi yang tidak beraturan. Dan inilah jagat raya kita yang dipenuhi oleh bintang, benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, 5 planet kerdil, 173 satelit alami, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Semuanya mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing.
Banyak hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan terbentuknya tata surya. Di antaranya ada hipotesis nebula, planetesimal, pasang surut gas, bintang kembar, dan awan debu atau protoplanet. Hipotesis pertama, teori nebula atau teori Kahn-Laplace. Menurut teori ini, tata surya kita berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena perputaran cepat, maka sebagian dari massa kabut tersebut lepas. Bagian yang terlepas mengalami perputaran terus, dan karena pengaruh pendinginan, lama-kelamaan berubah menjadi planet. Hipotesis yang kedua, teori planetesimal atau teori Moulton-Chamberlain. Menurut teori ini, tata surya diawali dengan kondisi matahari yang sudah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, matahari berpapasan dengan sebuah bintang yang melintas. Pada saat berdekatan antara matahari dan bintang terjadi tarik-menarik. Hal ini menyebabkan lepasnya sebagian massa matahari, dan massa yang terlepas inilah yang kemudian menjadi planet. Hipotesis ketiga, teori pasang surut atau teori Jeans-Jeffreys. Menurut teori ini, pada suatu saat sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Pasang itu berbentuk sebuah cerutu yang sangat besar. Bentuk cerutu yang sangat besar ini kemudian bergerak mengelilingi matahari dan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Dan kemudian bagian inilah yang membentuk planet-planet dan satelit. Hipotesis keempat, teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Lyttleton, seorang astronom Inggris. Dia berpendapat bahwa awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lainnya dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil tersebut berputar dan mendingin menjadi planet-planet dan mengelilingi bintang yang tidak hancur, yaitu matahari. Hipotesis terakhir, teori awan debu atau protoplanet. Menurut teori ini, tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas hidrogen serta helium. Ketidakteraturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur. Sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Inti cakram yang menggembung menjadi matahari, sedangkan bagian pinggirnya berubah menjadi planet-planet.